there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk bisa tetap beribadah kepadanya. Semoga ini bisa menjadi istiqomah, apalagi ini menjelang akan memasuki Ramadan. Ini H-3, saudara. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Semoga saja Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan tersebut dengan baik. Sekaligus ini sebagai ibadah tahunan buat umat muslim yang Allah sediakan pada bulan ini sebagai penebus, ya, bulan penghapus dan penggugur dari dosa-dosa kita. Mungkin dalam 1 tahun ini sudah kita pelihara dosa-dosa tersebut tanpa kita sengaja maupun tidak disengaja. Semoga kita diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan ibadah Ramadan nantinya dengan baik serta diampuni segala dosa-dosa kita. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyaksikan gitu ya. Menyaksikan satu bukti bahwasanya Allah tidak membiarkan begitu saja dengan mudah ayat-ayatnya dibacakan oleh orang-orang yang begitu memiliki niat jahat, bermaksud ingin memperolok-olokkan ayat Allah, mempermainkan ayat Allah, memperolok-olokkan Al-Quran, kitab suci Al-Quran dan ayat-ayatnya. Padahal mereka ini yang memperolok-olokkan bacaan ini dulunya mereka pernah mengimani dan meyakini apa yang mereka baca itu adalah bagian dari kitab suci mereka. Jadi kita akan melihat bagian dari beberapa para murtadin, ya dulu dia beragama Islam, yang mungkin dulu fasih dalam membaca Al-Quran, lancar dalam membaca ayat-ayat Allah tersebut. Namun setelah dia kafir, telah ingkar, dan telah mendustakan ayat-ayat Allah, dan ketika saat ini dia ingin mencoba membuktikan kebohongannya, maka Allah buka aib itu dengan cara bagaimana? Dengan cara diputarbalikkan lidahnya, ya, mungkin terkilir lah ya. Lidah itu ketika membaca ayat-ayat Allah, padahal ayat-ayat yang mereka baca itu bukan ayat-ayat yang sulit. Bahkan Al-Fatihah, tapi ternyata dia tidak mampu lagi untuk membacanya. Padahal kalau melihat dari pengakuannya, ada yang mengaku pernah kuliah di Al-Azhar, di Kairo, Mesir itu. Ya, pernah kuliah di Al-Azhar katanya, paham bahasa Arab katanya. Kemudian lagi ada yang mengaku guru ngaji, ya macam-macam. Tapi ternyata hal ini ya membuktikan terlepas dia dari berbohong atau tidak, ya mungkin saja dia berbohong, tapi terlepas dari itu, yang jelas Allah tidak menginginkan ayat-ayatnya dibacakan oleh orang-orang yang mengingkari ayat itu sendiri. Ya, para mereka yang murtadin, yang dulunya pernah beriman kepada Al-Quran, setelah mereka mengingkari Al-Quran dan mau mencoba menggunakan Al-Quran sebagai alat pembukti, ya, pembukti kemurtadannya, lalu Allah patahkan lidah mereka dan Allah buktikan bahwasanya Al-Quran itu bukan ayat yang untuk dipermainkan dan tidak bisa dijadikan bahan olok-olokan. Ya, kita saksikan saudara video-video mereka ini, ya, bagaimana mereka membacakan ayat Al-Quran itu dengan begitu kacau balau, bahkan doa makan pun rusak dia buat untuk ketika dilafazkan. Berikut saudara kita saksikan.
tanpa ragu bisa menampilkan saya dari mana sekolah dan lain sebagainya. Saya pernah di Al-Azhar, di Al-Azhar juga pernah. Kalau ayat yang Bapak masih hafal ada nggak, Pak? Ayat pendek aja, Pak. Ayat pendek. Ayat pendek yang masih hafal aja. Iya, sangat perlu dihafal, Pak. Hanya sering dibaca-baca ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah ayat kursi. Hanya berapa ayat? Nah, ini ada lagi. Sorry. Itu ayat kursi lagi. Itu surat Yasin. Nah, ada lagi, coba saudaraku, ada lagi yang akan saya bacakan. Allahu la ilaha illahu yuqim la tadhulu sitnatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Tadhulu sitnatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Nah, kalau makan orang teman-teman kita seberang, Allahumma barik lana fima razaqnahum yunfiq. Ya, barik lana fima razaqnahum yunfiq. Ya, doa-doa itu. Ya, baik saudaraku. Kalau memperkenalkan diri dalam bahasa Arab, Bapak bisa nggak? Ya, jadi harusnya ada yang nanya berbahasa Arab. Saya bisa jawab. Iya, Pak Ragi nanya pakai bahasa Indonesia, sudah jawab. Ya, gini aja lah, pertanyaan dalam alam kubur aja lah ya. Man ismuka, siapakah nama? Ismi Abraham Ahmad Supena. Man nabiuka, siapa nabimu? Saya punya nabi paling terbesar yang paling agung adalah Isa Al-Masih, Yesus Tuhan yang memberikan saya keselamatan dan memberikan saya juru selamat karena saya telah didebuskan dosa. Itulah nabi saya. Itu. Nah, man imanuka, apakah imanmu? Imanku adalah Al-Kristen. Jadi iman saya adalah Kristen. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, puji Tuhan, Bu. Ya, jadi ini ada awalannya, Pak, sebelum bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina amanu siratal ladzina amanu alaihim sebentar Pak. Siratal ladzina amanu goibi ya agak lupa ini Pak, maaf ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina amanu ini agak lupa. Baik saudara, sudah kita saksikan bersama tadi luar biasa kebohongannya. Dan luar biasa, memang kalau niat-niat tidak baik itu terhadap Al-Quran, Allah tampakkan langsung secara spontan, ya, tidak menunggu waktu yang lama. Bahkan pada saat itu juga dinampakkan bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah satu kedustaan dan satu kebohongan. Mengaku tamatan Al-Azhar, tapi begitu bacaan Al-Qurannya, surat Al-Baqarah yang begitu mudah, ayat pertama dan kedua diakui, ayat kursi lah, surat Yasin lah, Masya Allah. Ya setidaknya ini jadi bahan hiburan, bolehlah
bahan hiburan para pembohong-pembohong. Nggak tahu saya, benarkah mereka ini para murtadin yang dulu pernah mengimani dan mempercayai kitab suci Al-Quran itu? Atau jangan-jangan ini memang sudah settingan gitu ya? Atau kalau memang dia memang benar dulu seorang Muslim, apalagi sudah pernah ke Kairo, Al-Azhar gitu ya, sekelasnya Al-Azhar, begitu bacaan. Sudah menggelitik sekali gitu saudara. Ya, sangat menggelitik. Kemudian ada lagi tadi ibu-ibu 2 orang, bacaannya astagfirullah. Bacaan Al-Fatihah, begitu katanya bekas guru ngaji. Dan yang terakhir itu ibu-ibu tadi, kalau dalam saudara melihat video penuhnya, itu juga dari Pendeta Manubulu ya. Dua yang terakhir itu adalah tampilan-tampilan para murtadin, para kesaksian murtadin melalui channel Pendeta Manubulu ya, Yusuf Manubulu. Dia di situ mengaku itu yang terakhir itu seorang guru ngaji, anaknya kiai, masya Allah. Begitu baca Al-Fatihah saja gelepotan, bukan gelepotan, ngawur gitu loh. Aduh, ini nampak betul, terlihat sekali kebohongan, terlihat sekali satu penipuan, terlihat sekali satu niat busuk yang tersembunyi di dalam hati mereka, yang ingin ingin merusak dan mendangkalkan Islam, tapi ternyata Allah membalikkan posisi itu. Ya, Allah membalikkan posisi itu, mereka sendiri yang dipermalukan oleh diri mereka sendiri. Saya jadi ingat tentang ketika saya membaca dari Injil Barnabas itu, di mana Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Yesus, tapi Allah balikkan kondisi dan keadaannya. Sehingga Allah serupakan Yudas Iskariot itu wajahnya, suaranya, dan lain-lain sebagainya seperti Yesus. Sehingga yang disalib dan dia kejar oleh tentara Romawi bukanlah Yesus. Akan tetapi Yudas Iskariot itu yang disalib dan disiksa. Ya. Nah jadi begitu luar biasa apa yang usaha yang dilakukan oleh mereka. Ya. Usaha yang dilakukan mereka ini demi untuk menghancurkan dan merusak keislaman itu sendiri. Ternyata Allah balikkan. Iza arada syai'a yakula lahu kun fayakun. Allah itu memang kalau berkehendak, ya ini buktinya. Cukup kun, jadilah, terjadilah. Ya, yang tadinya Muslim, murtad dan niat ingin mempertontonkan kebusukan Al-Quran, ternyata dirinya sendiri yang diperlihatkan oleh Allah kebusukan dirinya, gitu ya. Jadi luar biasa, luar biasa. Semoga kita bisa dapat mengambil pelajaran dari para murtadin ini saudara. Meski dia ingin melemahkan dan menghujat Islam dan ingin membanggakan kekristenan dengan kesaksian mereka, tapi apa yang terjadi? Allah tunjukkan tentang mana yang benar dan mana yang salah itu ya. Mana yang sungguh-sungguh dan mana yang bohong itu gitu. Jadi Allah tunjukkan melalui lidah dan lisan mereka itu sendiri. Saya tidak mempermasalahkan mereka murtad, ya biarkanlah mereka murtad, tidak masalah. Silakan, itu haknya mereka dan ya itu pilihan mereka. Yang ingin saya soroti yaitu tadi, kalau sudah murtad ya sudah. Ya. Silakan jalani keyakinan yang barunya dengan baik. Silakan pelajari Alkitabnya dengan baik, ya. Karena kalian belum mempelajari, belum memahami kitab Alkitab itu. Jadi pahamilah dengan baik. Nggak usahlah memahami Quran dengan cara yang tidak baik. Kalian itu jangankan Al-Quran. Ya, jangankan Al-Quran yang notabene berbahasa Arab untuk kalian pahami, sedangkan Alkitab saja yang berbahasa Indonesia sulit kalian memahaminya, apalagi yang berbahasa Arab. Ya, ini contoh nyata, bukti nyata. Jangankan untuk memahami, untuk membaca saja tidak sanggup. Ya,
Kalau saya malu itu udah mempermalukan diri sendiri. Sok berbahasa Arab lah. Bahasa Arabnya entah apa-apa yang dia sebut, ya. Sok paham bahasa Arab di dalam kubur katanya. Kayak dia yang punya tahu alam kubur itu gitu ya. Dan semuanya ngawur. Keyakinannya adalah Al-Kristen. Sejak kapan disebut Al-Kristen itu, sejak kapan ya? Dan lain sebagainya, saudara. Jadi ini pelajaran. Sekali lagi gimana pun juga ini pelajaran. Pelajaran yang tidak baik, yang tidak pantas untuk dibanggakan. Itu pelajarannya. Dan kebodohan, ketololan para murtadin ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam, pada umumnya bukan karena intelektualnya yang cerdas. Ya, ini bukti nyata. Tapi ya tidak jauh dengan urusan yang satu jengkal antara perut dan kemaluan. Biasanya begitu tuh, yang murtad-murtad itu tuh ya. Kemanapun lah itu, ya, perginya dari Islam, keluarnya kemana, murtadnya kemana, paling urusannya nggak jauh dari yang satu jengkal itu, yakni antara perut dan kemaluan. Ya, saudara. Jadi silakan dipahami baik-baik, silakan mengambil pelajaran dari pengakuan dan kesaksian para murtadin botol, bodoh dan tolol. Ya, terima kasih banyak ini Pak Manubulu sebagai sponsor utama yang sudah mencoba mempertontonkan kualitas-kualitas murtadin yang ternyata, sungguh sangat mempermalukan. Beda memang ketika orang-orang yang masuk Islam, yang mempergunakan akalnya dengan baik, dengan sehat, dan betul-betul mendapat hidayah dari Allah. Sementara mereka yang murtad, pada umumnya, ya itu tadi, urusannya tuh perut, ya, urusannya banyak ke perut, gitu ya. Dan dia juallah dengan segala macam bentuk narasi, seolah-olah dia memang seorang yang paham dengan Islam. Tidak demikian. Baik saudara, semoga ini bermanfaat dan juga sekaligus menghibur ya, bermanfaat dan menghibur. Kita dapat mengambil pelajaran dari hal ini. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.